Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pelajaran PABP. Kita sekarang membahas tentang surat Al-Kafirun. Sebagaimana sudah dihafal ayat dengan terjemahnya, pada kesempatan ini kita akan sedikit menjelaskan kandungan makna dan penerapan surat Al-Kafirun ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita semua sebagai umat Islam. Nah, surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Perhatikan ayatnya di halaman 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sudah apa semua ya? Dan dengan artinya. Perhatikan di halaman 7. Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah karena orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad agar menyembah Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah. Dan mereka pun bersedia untuk menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad, menyembah Allah. Nah, surat Al-Kafirun berisi tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam tidak akan menyembah apa yang orang kafir sembah. Tidak akan menyembah berhala sampai kapanpun. Dan itu sangat diharamkan. Dan orang kafir pun tidak akan menyembah apa yang Nabi Muhammad sembah. Nah, ini kandungan makna surat Al-Kafirun ya. Di ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, maksud ayat tersebut, ibadah kita tidak bisa digabung dengan ibadah orang kafir. Tidak bisa dicampur adukan. Yang kita sembah hanya Allah, sedangkan yang disembah oleh orang kafir adalah berhala, patung ya, yang dibuat oleh mereka sendiri. Nah, seorang muslim dilarang menyembah Tuhan orang kafir atau mengikuti peribadatan yang mereka lakukan. Seseorang yang menyembah Tuhan orang kafir atau mengikuti peribadatan mereka, ya, menyembah Tuhan selain Allah, dia termasuk orang yang musyrik. Karena termasuk perbuatan syirik, dosa besar, bahkan dosa besar yang paling besar yang sangat diharamkan di dalam Islam, dan dosa yang tidak akan terampuni kalau terbawa mati. Kata Rasulullah, wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Selain yang disembah itu berbeda, cara menyembahnya pun berbeda. Orang kafir menyembah berhala, sedangkan kita menyembah Allah. Kita menyembah Allah dengan cara melakukan sholat sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Cara orang kafir menyembah berhala berdasarkan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu, ibadah umat Islam dengan orang kafir tidak bisa disatukan. Di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Kata Rasul, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di ayat ke-6 surat Al-Kafirun ini mempersilahkan setiap orang menganut apa yang mereka yakini. Namun apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolaknya, kelak di akhirat mereka akan mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah. Oleh karena itu, seseorang yang menyembah selain Allah atau musyrik, dosanya tidak akan diampuni. Dia akan kekal selamanya di dalam api neraka. Oleh karena itu, kita semua sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman,
harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati atau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, surat Al-Kafirun ini dapat kita terapkan ya. Pernahkah kamu diajak temanmu yang berbeda agama untuk beribadah dengannya? Menghadapi ajakan seperti itu, kamu sebagai seorang muslim tidak boleh mengikutinya. Kamu harus berani mengatakan kepada temanmu bahwa kamu seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh menyembah kepada selain Allah, apapun bentuknya. Begitu pula denganmu, tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agamamu. Misalkan dipaksa-paksa masuk untuk sholat gitu ya, untuk saum, itu nggak boleh. Harus sesuai dengan keyakinannya. Berteman dengan orang lain yang berbeda agama di dalam Islam tidak dilarang ya. Sebagai seorang muslim, kamu harus menunjukkan sikap yang baik terhadap temanmu yang berbeda agama. Misalnya jika kamu bermain di rumah teman yang beda agama, tunjukkan sikap yang sopan dan baik. Jika azan berkumandang, sholatlah di masjid terdekat. Tetap harus melaksanakan sholat ya, tepat waktu. Nah, itu sedikit penjelasan tentang surat Al-Kafirun. Mungkin bisa diterapkan ketika kita memang punya keluarga, punya teman yang memang berbeda agama gitu ya. Jadi tetap harus ditanamkan akidah yang kuat dan termasuk cara ibadah yang benar, bahwa tidak boleh kita mengikuti ajaran agama yang lain. Demikian penjelasan surat Al-Kafirun, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.